Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian semua sehat? Alhamdulillah kalau kalian semua sehat. Sekarang kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia seperti minggu-minggu sebelumnya. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ketua kelasnya apakah ada yang tidak hadir? Oh, ada yang sakit. Mari kita bersama-sama mendoakan teman kalian yang sakit agar ia dapat kembali belajar lagi seperti sedia kala. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Ketua kelas silahkan dipimpin pembacaan doanya. Alhamdulillah, bersama-sama berdoa telah kita lakukan. Selanjutnya, Ibu ingin kalian semua melihat ke bawah bangku kalian. Apakah masih terdapat sampah? Jika iya, silahkan dibuang terlebih dahulu ke tempatnya. Ya, silahkan dibuang terlebih dahulu. Baik, bersama-sama kita telah membuang sampah pada tempatnya. Hal tersebut adalah salah satu cara kita untuk mencegah adanya penyakit di kelas kita ini. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu pembelajaran kita minggu lalu? Apakah ada yang masih ingat? Ya, Firda? Ya, benar, teks negosiasi. Kita minggu lalu mempelajari mengenai teks negosiasi. Hari ini kita melangkah ke pembelajaran selanjutnya. Apakah ada yang tahu pembelajaran selanjutnya itu apa? Tidak ada yang tahu? Ya, kalau begitu Ibu akan kasih tahu. Pembelajaran kita hari ini adalah mengenai teks debat. Ibu ingin bertanya kepada kalian sebelum kita memulai pembelajaran, apakah ada yang pernah mendengar kata debat atau kegiatan berdebat? Apakah ada yang pernah dengar? Ya, Ridwan. Siapa lagi yang pernah dengar? Ya, cukup banyak ya yang pernah mendengar kata debat. Selanjutnya Ibu ingin tahu menurut kalian apa itu debat? Ya, silahkan Firda. Ya, benar ya. Siapa lagi yang ingin bertanya, yang ingin menjawab? Iya, kalau begitu, kalau tidak ada, Ibu ingin tunjuk untuk menyampaikan pendapatnya. Silahkan yang di belakang. Siapa? Iya, Putri. Silahkan. Apa itu debat menurut Putri? Ya, benar ya. Debat itu adalah kegiatan untuk mempertahankan pendapat masing-masing disertai alasan. Selanjutnya, Ibu ingin mendengar apa tujuan dari debat. Apakah ada yang ingin menjawab? Ya, silahkan Reski. Ya, jawaban Reski sudah tepat ya. Selanjutnya, untuk memperdalam ilmu kalian lagi mengenai materi debat, sekarang Ibu akan menampilkan materi beserta penjelasannya. Ibu akan menjelaskan mengenai materi debat. Silahkan disimak baik-baik karena sebentar Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok dan kita akan diskusikan bersama mengenai materi debat ini. Baik, silahkan didengarkan baik-baik penjelasan materi dari Ibu. Silahkan disimak dan dipahami dengan baik. Ibu akan menampilkan PPT mengenai materi debat. Yang pertama, slide pertama yaitu pengertian debat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata debat berarti pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal disertai saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Alasan-alasan yang terdapat dalam debat biasanya didukung oleh informasi, data, dan fakta yang berkaitan dengan materi debat. Yang di belakang kenapa tidak memperhatikan? Oh, lagi sakit perut. Kalau lagi sakit perut, silahkan menuju ke UKS ya. Ya, silahkan satu orang diantar temannya untuk menuju ke UKS. Ya, baik, tidak apa-apa. Anak-anak sekalian, kita lanjut ke pembahasan materi slide kedua, yaitu tujuan debat. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mencapai kemenangan argumen. Kedua, untuk menguji kebenaran pemikiran mengenai suatu hal.
Ketiga, untuk melatih kemampuan berbicara di depan umum. Yang keempat, untuk melatih kemampuan beradu argumen. Yang kelima, untuk melatih kegiatan berpikir kritis. Dan yang terakhir, untuk menghormati pendapat yang berbeda-beda. Slide selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam debat. Yang pertama adalah mosi, tim pro atau tim yang setuju pada topik yang diperdebatkan, tim kontra atau tim yang tidak setuju atau menentang topik yang diperdebatkan, tim netral atau tim yang memberikan dua sisi argumen, baik dukungan maupun sanggahan terhadap topik yang diperdebatkan. Yang kelima ada moderator, yaitu orang yang memimpin dan memandu jalannya debat. Dan yang terakhir adalah notulen, atau orang yang menulis jalannya perdebatan dan mengambil kesimpulan dari perdebatan yang dilakukan. Kemudian slide selanjutnya itu mosi dalam debat. Mosi dalam debat sama dengan topik dalam sebuah teks, yaitu mosi menjadi dasar bagi pihak-pihak yang terlibat debat untuk menentukan sikap apakah mendukung atau menolak mosi yang diajukan. Berdasarkan mosi, semua pihak dapat menyiapkan argumen untuk mendukung pendapatnya tentang mosi yang disampaikan. Pada saat membuka debat, moderator biasanya menyampaikan mosi yang didebatkan. Ya, slide selanjutnya yaitu mengenai cara penarikan dalam debat, yaitu ada 3, yaitu analogi, generalisasi, dan sebab akibat. Silahkan diperhatikan baik-baik penjelasannya di depan. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok untuk lebih memahami materi debat. Kita harus mendiskusikannya bersama. Baik, Ibu akan membagi 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok, 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok, dan kelompok 3 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ibu telah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Apakah ada yang keberatan dengan kelompoknya? Ya, Ibu rasa tidak ya. Baik, untuk tugas kelompoknya Ibu akan menampilkan sebuah video pelaksanaan debat terlebih dahulu. Silahkan disimak baik-baik karena pertanyaan dan tugas kelompok kalian sebentar ada di video tersebut. Ya, silahkan disimak baik-baik. Ya, itulah tadi videonya. Tugas kalian adalah kalian harus menyimpulkan hasil debat serta menuliskan daftar argumen-argumen pro dan kontra dari debat yang telah kalian tonton tadi. Baik, semoga kalian semua mengerti dengan tugasnya. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai tugas kelompoknya? Sebentar kalian akan naik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Baik, tidak ada pertanyaan. Oke, kalau begitu silahkan dimulai. Ya, Ibu akan sambil kalian mengerjakan, Ibu akan jalan untuk mengecek hasil pekerjaan kalian sambil memantau hasil diskusi kelompok kalian. Ya, kelompok 1, apakah ada masalah? Apakah kalian telah membagi kalian menjadi beberapa tugas? Baik, kalau tidak ada masalah. Kelompok 3 bagaimana? Apakah ada masalah? Apakah kalian telah mendapatkan tugas masing-masing? Baik, bagus kalau begitu, kalau tidak ada masalah. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah ada masalah? Baik, Ibu pikir tidak ada masalah, silahkan mengerjakan. Ibu akan memberikan waktu 20 menit. Selamat mengerjakan. Baik, waktunya telah habis. Silahkan perwakilan dari kelompok 1, 2, dan 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang pertama, apakah ada yang ingin naik duluan? Ya, dari kelompok 2, Firda, silahkan naik duluan. Ya, silahkan dibacakan, dipaparkan hasil diskusi kelompoknya. Ya, hasil diskusi kelompok Firda sudah sangat bagus. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, karena kelompok 2 tadi telah naik dan menyampaikan hasil diskusinya, silahkan untuk kelompok 1. Ya, silahkan siapa yang mau maju dari kelompok 1? Iya, Ridwan, silahkan maju ke depan. Hasil presentasi yang sangat bagus dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan ajukan pertanyaannya ke kelompok 1. Ya, Ibu rasa kalian semua sudah cukup paham ya. Jadi selanjutnya Ibu persilahkan kepada kelompok terakhir. Kelompok 3, siapa yang ingin maju ke depan? Ya, Febri, silahkan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Iya, benar sekali, sudah sangat bagus ya hasil diskusi kelompok kalian.
Ibu akan memberikan tugas individu untuk kalian kerjakan di rumah. Tugas individunya adalah kalian harus membuat satu mosi disertai dengan argumen pro dan kontra dari mosi tersebut. Ya, silahkan untuk dikumpulkan minggu depan. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah debat merupakan pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal, disertai saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Alasan-alasan yang ada di dalam debat dapat didukung dengan informasi, data, dan fakta yang berkaitan dengan materi debat. Adapun tujuan dari pelaksanaan debat adalah untuk mencapai kemenangan argumen, menguji kebenaran pemikiran mengenai suatu hal, serta melatih kemampuan berbicara kita di depan umum. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian karena kalian semua telah mengerti mengenai materi kita hari ini. Yang pertama, Ibu ingin mendengar pendapat kalian mengenai pengertian debat setelah kita mempelajari materi debat hari ini. Baik, apakah ada yang ingin menjawab? Silahkan diacungkan tangannya. Iya, Febri, silahkan. Ya, benar ya, debat itu adalah kegiatan membandingkan dua argumen dan mencari argumen yang benar. Ya, silahkan, apakah ada yang ingin lagi? Kalau tidak ada, Ibu ingin bertanya, menurut kalian apa perbedaan antara diskusi dan debat? Tidak ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, Ibu akan tunjuk. Oke, kalau begitu Ibu tunjuk yang di belakang yang dari tadi sering bicara. Ya, Vira. Apakah bisa menjawab? Tidak ada yang tahu jawabannya? Ya, kalau begitu Ibu akan beritahu jawabannya. Debat itu adalah kegiatan membandingkan dua argumen atau dua pendapat dari pro dan kontra, sedangkan diskusi adalah kegiatan menyatukan pendapat, bukan mempertentangkan pendapat. Baik, semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat dan semoga kalian semua mengerti pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup, sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Ibu tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.